Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yani Ismania selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan perkenalkan saya Gisera Bunga Delia Putri dengan NIM B41212084 golongan B, dan akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah di Kawasan Agropolitan Kabupaten Magelang. Nah, selanjutnya di sini cabai merah di kawasan agropolitan. Yang pertama, agropolitan, kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih di mana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian agropolis yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan yang kedua ada pengembangan, meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri agro-processing skala kecil, menengah, dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah supply di pedesaan, atau untuk menyediakan fasilitas pelayanan input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi pemukiman di desa yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya yang menyebar. Dan yang ketiga, cabai merah, salah satu komoditi hortikultura yang sangat bermanfaat bagi tubuh di Kabupaten Magelang. Cabai merah merupakan komoditi unggulan dan harganya mengalami naik turun. Walaupun harganya mengalami perubahan, tetapi permintaan akan cabai semakin meningkat, terutama untuk perusahaan-perusahaan makanan. Periode tahun 2004 sampai 2007 memperlihatkan bahwa produksi tanaman hortikultura, khususnya sayuran, mencapai produksi 0,47% dan 9,6 ribu ton di tahun 2004 menjadi 9,10 ribu ton di tahun 2005, kemudian meningkat lagi menjadi 9,53 ribu ton di tahun 2006, 4,69% dan 9,94 ribu ton, 4,34%. Peningkatan angka-angka produksi tersebut menunjukkan bahwa komoditas hortikultura dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan tinggi bagi sektor pertanian atau depan 2007. Yang selanjutnya, apa rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini? Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang? Dan yang kedua, bagaimana usaha tani cabai di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang? Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian karya tulis ilmiah tersebut. Yang pertama, untuk mengkaji aspek pemasaran cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang. Yang kedua, untuk menganalisis pendapatan dan keuntungan usaha tani cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi pengembangan usaha tani cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang. Dan yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya. Penelitian ini dilakukan secara survei berdasarkan pada metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan permasalahan sesuai apa adanya dan berdasarkan fakta yang baru saja berlangsung atau ex post facto. Yang kedua ada data dan sumber data. Dan pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung ataupun survei dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data-data tentang analisis strategi pengembangan agribisnis cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang. Dan yang kedua ada data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh dari data di lapangan, dari instansi terkait maupun dari pustaka dan pakar. Dan yang ketiga ada informan. Data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data secara langsung
dengan menggunakan kuesioner yang dipakai untuk keperluan tersebut. Dari data ini diperoleh jawaban yang menyangkut interview dalam strategi pengembangan cabai merah. Dalam penelitian ini, jumlah informan ini adalah para petani di Kabupaten Magelang, di mana dalam menentukan sampel dilakukan luas lahan penguasaan petani cabai bervariasi, maka sampel ditentukan dengan sistem stratigrade random sampling berdasarkan luas lahan. Menurut Ari Kunto 2002, apabila populasi kurang dari 100 orang, maka sebaiknya semua anggota terpilih sehingga merupakan penelitian sensus. Jika jumlah populasi lebih dari 100 orang, dapat diambil sampel 10, 15, 20, atau 25% atau lebih dari populasi. Berhubung jumlah populasi di lokasi 190 petani, maka jumlah populasi yang diambil 20% dari 190 sehingga jumlah sampel menjadi 38 petani. Dan yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau interview wawancara. Pengambilan data dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi serta objek-objek yang diteliti dengan berpedoman pada kuesioner. Di samping itu, dilakukan interview atau wawancara dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung atau secara lisan tentang pelaksanaan usaha tani kepada petani pemilik cabai. Hasilnya merupakan data primer. Dan yang kedua ada pencatatan. Pengumpulan data sekunder dengan cara mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh dari data di lapangan, dari instansi terkait maupun dari pustaka dan pakar. Dan yang ketiga ada analisis data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Dalam strategi pengembangan cabai merah, analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mencatat atau mendata hasil penelitian. Dan yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan dari karya tulis ini, yang pertama, analisis agribisnis cabai merah. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dependen yang tergantung pada variabel independen. Menurut lampiran 10 pada model summary dapat dilihat pada tabel 5 berikut, yaitu ada di samping ini. Yang pertama R, yaitu 0,520, R square 0,270, adjuster R square 0,129, LSTD error of the estimate 2516681,4, yaitu penjelasannya yang pertama, koefisien korelasi R sama dengan 0,520, artinya hubungan antara biaya yang ini, artinya hubungan antara biaya produksi atau benih pupuk, pestisida ajer, mulsa, dan tenaga kerja dengan pendapatan bersih petani rendah, karena 0,520 termasuk kategori 0,400 kurang dari R kurang dari 0,600 yang diucapkan oleh Ari Kunto 2002. Yang kedua, koefisien determinasi yang sama dengan 0,270 yang ini, artinya peranan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 sebagai menentukan perubahan nilai Y sebesar 27,0%, sisanya 73% merupakan peranan faktor lain yang tidak digunakan sebagai variabel dalam persamaan regresi atau sesuai hasil penelitian. Dan yang ketiga, R disesuaikan 0,129 yang ini, artinya bahwa peranan benih pupuk, pestisida ajer, mulsa, dan tenaga kerja terhadap pendapatan bersih petani cabai yang sebenarnya 12,9%, sedangkan sisanya 87,1%, ditentukan oleh faktor lain yang tidak digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Dan yang keempat, ada ANOVA atau uji F,
F hitung dalam penelitian ini 1,910 dengan tingkat signifikan 1%. Maka biaya beli pupuk, pestisida, air, mulsa, dan tenaga kerja berpengaruh sangat nyata secara simultan terhadap pendapatan bersih petani cabai. Analisis regresi secara parsial dapat dilihat pada lampiran hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 5,12572,6 dikurangi 10,350 X1 dikurangi 3,802 X2 ditambah 33,958 X3 ditambah 20,894 X4 dikurangi 2,883 X5 dikurangi 0,270 X6. Pernyataan di atas yang termasuk tadi menyatakan bahwa jika besarnya konstanta regresi A sama dengan 1,2, artinya A meliputi faktor-faktor lain di luar variabel atau X, faktor lain yaitu kesuburan tanah, geografi, cuaca, termasuk andil petani dalam berusaha tani diasumsikan konstan. Yang selanjutnya koefisien regresi. Yang pertama, koefisien regresi benih sebesar min 10,350 menyatakan bila mana terjadi kenaikan satuan-satuan pada biaya benih akan menurunkan pendapatan bersih petani cabai sebesar 10,350. Dan yang kedua, koefisien regresi pupuk sebesar min 3,802 menyatakan bila mana terjadi penurunan satu satuan pada biaya pupuk akan menurunkan pendapatan petani cabai sebesar min 3,802 satuan. Pupuk merupakan makanan yang dibutuhkan oleh cabai, maka harus diperhatikan dosis, waktu kegunaan atau kebutuhan cabai waktu pemupukan 2 kali, yaitu pupuk dasar dan susulan. Dan yang ketiga, koefisien regresi pestisida sebesar 33,958. Faktor biaya pestisida berpengaruh nyata dalam peningkatan pendapatan petani cabai. Dan yang keempat, koefisien regresi air sebesar 20,894. Faktor biaya air berpengaruh nyata dalam peningkatan pendapatan petani cabai. Dan yang kelima, koefisien regresi mulsa sebesar min 2,883 menyatakan bila mana terjadi kenaikan satu satuan pada biaya mulsa akan menurunkan pendapatan petani. Dan yang terakhir, koefisien regresi tenaga kerja sebesar min 0,270 menyatakan bila mana terjadi kenaikan satu satuan pada biaya tenaga kerja akan menurunkan pendapatan bersih petani cabai sebesar 0,270. Dan yang selanjutnya ada analisis pendapatan dan keuntungan usaha tani cabai merah. Analisis pendapatan bersih merupakan selisih pendapatan kotor dikurangi total biaya produksi. Pendapatan petani cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 6 berikut. Tabel 6. Yang pertama, produksi yang berjumlah 15.281,52. Yang kedua, harga jual dengan jumlah 12.300. Dan yang ketiga, pendapatan kotor dengan 168,992,98 ribu. Total biaya produksi 69.292,057,02. Dan yang terakhir, pendapatan bersih R dengan jumlah 98.804.635,96. Berdasarkan tabel 6, pendapatan kotor yang diperoleh dari jumlah produksi dikalikan dengan harga. Pendapatan bersih diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi dengan total biaya produksi. Dalam satu kali musim petani, cabai di kawasan agropolitan Kabupaten Magelang memperoleh pendapatan bersih per hektar yang sebesar 98,844,635,96 rupiah. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang terkait antara unsur petani, birokrat, pengusaha, dan unsur pendukung. Petani merupakan unsur utama atau unsur penggerak yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan supaya usaha budidaya pertanian yang telah
turun-temurun bisa dilakukan serta dapat menciptakan dan menumbuh kembangkan usaha-usaha baru seperti pengolahan hasil pertanian, pemasaran, atau pembiayaan jasa keuangan. Dan yang selanjutnya, ada panca usaha tani. Dan yang pertama, pengolahan tanah, yaitu proses pembalikan tanah dengan cara ditraktor atau singkal atau dibajak dengan hewan sapi atau kerbau bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur atau remah. Di samping itu, sirkulasi udara dalam tanah akan lebih baik, mematikan cendawan dan telur-telur insekta yang terangkat ke permukaan tanah karena panas matahari. Pada kondisi tanah gembur akan memudahkan perkembangan akar tanaman cabai lebih sempurna sehingga tanaman akan lebih subur. Dan yang kedua ada benih unggul, yaitu pemakaian benih cabai Pireatas hibrida merupakan satu langkah maju karena mampu memproduksi tinggi, tingkat keragaman dan kualitas buahnya lebih baik serta umur panen beda. Menurut informasi Now You Sheet, berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya tanaman cabai dapat menjadi dua, yakni yang pertama dataran rendah atau sedang, yaitu varietas Hot Beauty, dan yang kedua varietas Hero, dan yang kedua ada dataran tinggi. Pertama varietas Hot Beauty, dan yang kedua varietas Hero, yang ketiga varietas Golden Head, dan yang terakhir ada varietas Fair. Dan yang ketiga ada ini pemupukan, yaitu pemakaian tanah secara terus-menerus ditanami dapat menyebabkan kandungan unsur hara dalam tanah menjadi berkurang. Oleh karena itu, pemberian pupuk ke dalam tanah dalam jumlah cukup masih diperlukan guna memperbaiki kesuburan tanah sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi lebih baik. Dan yang keempat ada pengairan. Tanaman cabai memerlukan air dalam jumlah cukup agar dapat tumbuh secara baik karena tanaman cabai sangat peka terhadap kekurangan air. Defisit air yang terjadi pada fase pertumbuhan tanaman atau vegetatif berakibat pertumbuhan tanaman lambat atau kerdil. Apabila kekurangan air terjadi pada awal fase pembuahan, biasanya bunga mudah rontok, tetapi bila terjadi pada fase pembentukan buah, maka bentuknya tidak normal dan berkerut. Oleh karena itu, sistem drainase buruk tanah akan menjadi lembab yang bisa mengakibatkan pembusukan akar pada tanaman. Dan yang terakhir ada hama dan penyakit. Salah satu kendala yang paling ditakuti petani adalah serangan hama dan penyakit karena pada serangan berat bisa menggagalkan panen. Serangan hama dan penyakit biasanya menyerang sejak bibit di persemaian sampai tanaman dewasa. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus dilakukan secara dini. Pemakaian obat kimia harus disesuaikan dengan jenis serangannya. Namun demikian, tidak dianjurkan menggunakan insektisida secara berlebihan karena mendorong terjadinya resistensi hama sasaran, terbunuhnya musuh alami, dan residu pada buah cabai yang berbahaya bagi konsumen. Dan yang selanjutnya ada penentuan SWOT. Analisis SWOT ditunjukkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi analisis. Strategi analisis ini didasarkan pada usaha untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman secara bersama. Dan yang selanjutnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini kita dapat melihat yang faktor internal, faktor kekuatan. Yang pertama lahan atau kesuburan, bobotnya 0,3, ratingnya 4, skor 1,2. Yang kedua ada air dengan bobot 0,2, rating 4, dan skor 0,8. Subtotal kekuatan, bobot 0,5 dan skor 2. Yang kedua ada faktor kelemahan. Yang pertama transportasi 0,1, rating 2, dan skor 0,2. Dan yang kedua teknologi, bobot 0,2, rating 3, dan 0,6 untuk skor.
Yang ketiga, penyediaan sarana produksi dengan bobot 0,2, rating 4, dan skor 0,8. Yang menjadi subtotal kelemahan bobot 0,5 dan skor 1,6. Dan total untuk semuanya menjadi bobot 1 dan skor 3,6. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor peluang. Dengan yang pertama komoditas unggulan dengan bobot 0,36, rating 4, dan skor 1,44. Yang kedua, permintaan pasar meningkat dengan bobot 0,25, rating 4, dan skor 1. Total peluang yaitu bobot 0,61 dan skor 2,44. Yang kedua, ada faktor ancaman. Yang pertama, persaingan pasar dengan bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Dua, fluktuasi harga dengan bobot 0,24, rating 4, dan skor 0,96 dengan subtotal bobot 0,39 dan skor 1,41. Di total semua menjadi bobot 1 dan skor 3,85. Analisis SWOT ditunjukkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi berdasarkan data faktor internal dan eksternal diperoleh skor pembobotan sebagai berikut. Faktor kekuatan sama dengan 2, faktor kelemahan 1,6, dan faktor peluang menjadi 2,44, dan faktor ancaman menjadi 1,41. Dan yang selanjutnya, penentuan ROI. ROI merupakan kemampuan perusahaan atau petani untuk menghasilkan laba. ROI sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan, investasi, penggunaan aktiva perusahaan yang diukur dengan pemutaran aktiva, dan penggunaan dana dari luar perusahaan untuk perluasan usaha yang diukur dengan rasio leverage atau pengungkit atau aktiva total dibagi dengan kekayaan bersih. Hasil analisis ROI usaha tani cabai merah adalah pendapatan total ROI sama dengan dikali 100%, total biaya produksi menjadi 168.096.692,98 dikali 100% menjadi 692.057,022599%. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan. Di sini karya tulis ilmiah ini menyimpulkan, yang pertama, petani cabai merah lebih mudah dalam mengakses pasar untuk pemasaran hasil panen karena hasil panen dapat dijual langsung sehingga pendapatan petani meningkat. Dalam satu musim tanam, pendapatan petani mencapai 98.804.635,96 Di kawasan agropolitan, tempat petani lebih mudah memperoleh saprodi baik secara edaran maupun grosir. Adanya perhatian pemerintah melalui pelatihan terhadap petani. Dan yang kedua ada hasil analisis regresi dalam penelitian usaha tani cabai merah adalah Y sama dengan 512572,6 dikurangi 10,350 X1 dikurangi 3,802 X2 ditambah 33958 X3 ditambah 20,894 X4 dikurangi 2,883 X5 dikurangi 0,270 X6. Benih pupuk, mulsa, dan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap usaha tani cabai merah. Jika dalam pengukuran 4 faktor tersebut tidak sesuai dengan pajak usaha tani, maka dapat mempengaruhi atau memutuskan pendapatan petani. Dan yang ketiga ada hasil analisis SWOT diperoleh koordinat 0,2 banding 0,52, yang mana koordinat ini pada kuadran 1 yaitu strategi agresif. Strategi ini menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan dengan menerapkan strategi usaha tani, pajak usaha tani dengan tepat. Baik, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.